Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu PP yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian Ibu Ani juga sudah mengambil waktunya. Mohon izin waktu sebentar untuk melakukan wawancara pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang di sini saya akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan. Setelah saya melakukan observasi, saya melihat bahwa ini sudah bagus pelajarannya, kemudian pembelajaran kecil sudah dapat, dan juga KSP juga sudah muncul termasuk kuliah positif. Nah, untuk proses pengembangannya itu kan kemarin pengembangannya itu ketika pertanyaan dari pra observasi yaitu ingin mengembangkan budaya positif. Nah, di sini setelah Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu lakukan lagi, apakah yang Ibu rasakan pertama yang sesuai dengan yang Ibu kembangkan ini mengembangkan kemarin tidak positif? Cukup senang, pemahaman anak bertambah, akan menjaga pola hidup sehat, makanan sehat, itu karena menjaga pola asupan makanan sehat bukan untuk saat ini saja, tapi untuk anak untuk masa depannya. Karena berdasarkan beberapa pengamatan kasus di kelas, anak yang tidak masuk dengan sakit lambung, kemudian ada beberapa anak yang rutin gitu ya. Setelah saya selidiki, ngobrol dengan orang tuanya, ternyata memang pola makannya yang pertama susah. Ada anak yang tidak suka nasi. Di program yang sekarang kemarin programnya itu disoundingkan dengan program dari PT Sipiringku. Saya ingin membuat pemahaman kepada anak bahwa hidup sehat itu sangat sangat berharga untuk masa depan mereka. Itu yang pertama. Jadi anak merasa senang Ya, dengan pembelajaran. Terutama dibantu dengan media, karena ternyata menyampaikan pembelajaran dengan media YouTube ya, yang terkait dengan pola hidup sehat, apa itu susunan makanan sehat, seperti apa komposisinya, dan dari situ mereka merasa paham, oh iya ternyata saya nggak suka makan daging, proteinnya bisa dari tempe, bisa dari tahu. Jadi yang saya rasakan itu bagaimana menjelaskan kepada anak makanan sehat itu tidak harus selalu ayam, tidak harus selalu daging. Ternyata nilai gizi antara makan teri yang sering mereka makan, ikan teri dengan tahu tempe, dan kemudian susu itu ada susu kedelai dengan susu sapi, ada beberapa anak yang alergi, bisa dari situ mereka mulai paham gitu ya, ada pertambahan pemahaman pada anak. Rasa senang anak itu tambah lagi dengan adanya kan tadi ada pembelajaran yang video pembelajarannya yang bagus, kemudian ada yang tadi video tentang makanan sehat ya. Saya lihat itu ada video yang menyerangkan tentang makanan sehat, kemudian ada cuci tangan ya, ada program cuci tangan karena masuk ke pola hidup sehat. Karena kita pernah punya program cuci tangan. Selanjutnya apa kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran tersebut? Seperti tadi, untuk seorang guru tolak ukur keberhasilan, tolak ukurnya atau ukuran keberhasilan itu anak itu bisa membawa apa yang saya jelaskan dari sekolah diaplikasikan di rumah dan mereka paham, oh makanan sehat itu seperti ini, saya menjaga kesehatan saya ini untuk masa depannya. Itu yang pertama ini budaya positifnya, bagaimana mereka berbicara ke orang tuanya. Kemudian saya juga berusaha bicara dengan orang tuanya, menjelaskan ada rukun kelas, saya minta bantuan dan meminta maaf, kemudian mohon maaf untuk direpotkan karena di jam-jam PJOK saya mengirimkan, yuk Bu, kita makan boteran di rumah, itu maksudnya. Jadi ingin ada bonding, ada ikatan saya sama ibu-ibunya di rumah.
dengan adanya kegiatan botram tadi yang bilang Ya. ada botram, ada makan bersama itu semakin berkesan Ya, untuk anak. Kemudian menurut ibu pelaksanaan pembelajaran yang ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan yang ibu rencanakan? Kalau sesuai, insya Allah alhamdulillah sesuai dengan target saya berapa sampai tahap seperti apa pemahaman mereka, kompetensi apa yang ingin saya sampaikan, capaian apa yang ingin saya sampaikan anak. Saya kira dengan pertanyaan pemantik ke anak, nah ini susu ini kandungannya apa, tempe apa, ketika mereka bisa menjawab dengan lugas tanpa beban, mereka sudah bisa menjelaskan ini protein nabati, ini protein hewani, ini sayur kandungannya apa, itu berarti mereka sudah paham sampai sejauh itu. Setidaknya ada yang dibawa ke rumah. Jadi itu sesuai ya, menurut ibu sesuai karena mungkin saya juga udah periksa sudah memperhatikan ibu mengajar itu sudah sesuai dengan apa yang ada di KTP ibu. Boleh ibu ceritakan hal-hal yang ibu rasa memuaskan? Memuaskan dan ada juga yang mungkin ibu rasa belum memuaskan. Mungkin yang memuaskan dulu nih, apa nih menurut ibu? Yang karena programnya kita baru merencanakan supaya tidak ada beban pada orang tua di jam pelajaran olahraga, kita program sama-sama akan buka makan siang dari rumah. Komposisi bekalnya sudah diatur di rukun kelas dan tadi saya lihat udah bagus gitu. Saya bilang nak bawa susu, buah, sayur, kemudian kalau tidak suka ikan ayam bisa diganti dengan telur. Kalau misalnya tidak suka telur bisa diganti dengan teri karena kandungannya sama. Saya minta maaf ke grup rukun kelas, mohon bantuannya hari ini pelajaran olahraga. Tolong bekalkan anak makan siang dan botol minuman air bukan di kemasan tapi botol dari rumah. Terus kemudian dibawanya dengan goodie bag, tidak pakai plastik, hindari plastik. Karena kebetulan sekolah kita kan masuk program Si Cantik ya, sekolah bebas plastik. Jadi saya berusaha sounding ketiga program itu. Satu pola makanan sehat, kemudian program yang dari IPB, ketiga program yang dari kecamatan sekolah bebas plastik Si Cantik menuju kabupaten kota sehat Sukabumi. Disoundingkan maksudnya dulu supaya dikait-kaitkan. Memuaskan kayu gitu ya. Kemudian menurut ibu bagaimana perkiraan capaian kompetensi dari pembelajaran yang ibu lakukan terhadap anak? Kalau ibu bisa presentasikan mungkin kira-kira berapa persen? Dari 2 kegiatan, 2 kali masa jam pelajaran olahraga, kemudian saya bilang mereka untuk tidak menggunakan bahan plastik, styrofoam. Di hari ini, di hari jam pelajaran olahraga tidak boleh mengkonsumsi es, tidak boleh makan makanan pedas. Alhamdulillah mereka makan di kelas, teratur, saya ikut makan. Dan ada beberapa anak yang memang kebetulan tinggal dengan nenek kakeknya dan orang tuanya bekerja, mereka berbagi makanan. Jadi yang ingin saya tunjukkan itu empati sesama anak berbagi makanan. Jadi kalau di persennya berapa persen? 85% sudah dicapai. Mungkin bisa lebih sedikit. Karena udah pengulangan yang kedua kali, pemahaman mereka sudah. Saya kira untuk yang kedua kali observasi yang sekarang mungkin sudah 90-an. Ada anak sudah paham, semuanya paham ya, sudah memahami, bisa melaksanakan, mungkin sudah 85%. Nah kira-kira yang apa sih yang menjadi kesulitan nih, terutama kesulitan dari siswanya? Mengingatkan menunya. Nah, karena ada yang langsung, bu saya nggak suka ini, bu saya nggak suka sayur ini. Maka ketika memerlukan untuk bawa bekal makan siang, handphone saya cukup sampai malam bertanya dengan orang tuanya. Saya juga minta maaf ke ibunya, ke ibu kelas. Kalau saya merepotkan beberapa waktu, tapi saya bilang ini program yang saya lanjutkan sinambungan. Salah satu cara untuk program cukup starting itu yang saya sounding antara bebas plastik, isi piringku, kemudian pencegahannya dan segala macam. Saya jelaskan di rukun kelas semuanya. Jadi maksudnya kesulitannya mungkin ada beberapa anak yang tidak suka nasi dan tidak mau makan makanan yang variatif. Dengan yang satu lagi ada yang tidak suka alergi susu sapi. Jadi karena susu kedelai susahnya di kita, jadi bisa diganti dengan yang lain ya, selama bukan minuman yang sifatnya bukan minuman sehat. Baik, tadi ada pesan anak ya, tadi ibu katakan bahwa ada seorang anak ataupun hampir ada beberapa anak gitu yang bermasalah. Nah, bagaimana cara ibu bisa menyelesaikan masalah anak tersebut nih? Bagaimana caranya?
pertama ajak ngobrol orang tuanya via rukun kelas. Saya chat dia nomornya di rukun kelas, saya chat secara pribadi, kemudian saya dengarkan keluhannya gimana, kemudian saya kaji ulang memang dari absensinya banyak yang bolong karena sering sakit. Saya coba tanamkan ke ibunya dulu, kayak yang paling berperan itu ibu kalau di rumah. Kalau mungkin yang bekerja di luar ada yang lain yang bisa memperhatikan. Saya bilang mengganti karbohidrat itu nggak harus nasi, bisa diganti dengan tepung, bisa diganti dengan kentang. Karena pengalaman pribadi anak saya kelas 4 baru mau makan nasi. Luar biasa itu perjuangannya merayu semua mau makan nasi itu. Nah dari ibu yang dikatakan tadi bahwa ini kan ada ibunya ya nih yang tadi kamu katanya dengan cara ibunya ikut dilibatkan. Nah selain ibunya itu yang dilibatkan siapa lagi nih dalam mengatasi masalah tersebut? Orang terdekatnya, bisa saja temannya diajak bicara, teman terdekat dari si anak tersebut. Kemudian saya sendiri berbicara secara personal dengan anak. Kemudian ke orang tuanya jelas ke ibunya saya chat secara pribadi, saya ceritakan pengalaman saya ketika anak saya nggak suka nasi. Dari mulai dia pertama bulan mulai belajar makan sampai kelas 4 dia baru mau makan nasi. Bagaimana bekal makan siangnya diakali dari TKA sampai kelas 4 itu variatif antara kentang ditumbuk, kentang digoreng, dikukus, kentang itu diganti dengan spaghetti. Kalau mie mungkin hindari ya, karena anak sekarang lebih senang mie, walaupun mie bisa diganti untuk karbohidrat. Saya ganti dengan makanan yang lain. Di apa ya, sharing pengalaman, karena anak putri saya tidak suka nasi, maka kemasannya yang lain ganti dengan ketupat, lontong atau apa saja. Selama bentuknya nggak nasi gitu. Jadi cara makan tadi kan jadi kebalikannya sama ada orang tua murid, kemudian dari rekan anak tersebut, yang lain itu. Setelah itu tadi kan cara mengatasi dengan kalau tadi makanannya yang bermasalah itu makanannya kan tadi kan ada ketika membawa anak-anak itu disuruh membawa nasi, mungkin situ tadi kata ibu mengatur menu ya kali pertemuan mungkin menunya berbeda, tapi yang termasuk yang termasuk dengan banyak giginya ya. Katakan bahwa akan melaksanakan tadi mengatur menu dan kemudian yang lainnya. Nah, apakah itu terprogram secara bentuknya apa kadang-kadang apa ada program khusus misalnya ada setiap hari atau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Karena pelajaran PJOK 1 minggu sekali, program ini akan berlanjutkan, maka di setiap hari belajar olahraga saya mengirimkan untuk membawa makanan. Untuk menu bukan berarti dipatok, tapi standarnya ya Bu, harus ada sayur, harus ada buah, susu, ikan, tahu, tempe yang pokok karbohidrat. Karena anak sudah diajarkan tentang 4 pilar hidup sehat, termasuk gizi ya, makanan yang bergizi, aktivitas fisik, kemudian bagaimana mereka mencukupi, nggak harus menunya saya tentang Bu besok bawa sop ya, enggak. Itu diberikan sebebasnya kepada orang tua, kepada selera anak sukanya kangkung, ya wes kangkung gitu. Anak sukanya tumisan apa silahkan, yang penting ada komponen sayur komplit dari 5 komponen makanan sehat. Jadi kegiatannya hanya pas pembelajaran PJOK supaya tidak memberatkan, karena tidak semua orang tua itu bisa menyelipkan waktu, kebanyakan mereka itu bekerja. Saya tidak ingin membebani orang tua untuk merasa nanti terbebani karena setiap hari harus buka makan, tapi minimal diselipkan dalam 1 hari itu pola makan mereka terjaga itu. Terutama di sekolah, selama jam sekolah itu tanggung jawab saya. Dari jawaban itu tadi sudah mengatakan tentang solusinya kemudian dilaksanakannya setiap jam olahraga. Mungkin itu juga ada masih nggak sama masa sekolah? Sudah, karena memang program ini tidak hanya untuk kelas atas kelas 5, kelas 1 dengan kelas 2 juga. Setelah banyak kejadian anak yang kesehatannya terganggu, makanannya sembarangan, kita harus mengurus lebih muntah di kelas ya, gara-gara makan es dan dasar. Setiap kali ditanya, anak kenapa? Gitu, sakit, nggak sarapan Bu. Jadi kaji ulang sih dengan kelas yang lain, tidak hanya berdasarkan karena keinginan saya aja. Saya udah minta izin dari Bu Kepala, Bu izin untuk setiap kali jam olahraga kami mau
mengutamakan khusus dari ACC. Udah hampir ini Bu, udah keseluruhan berjawab. Nah mungkin di sini hal-hal yang menurut Ibu yang sudah baik menurut Ibu itu apa? Mungkin ada yang sudah baik, mungkin ada lagi nggak yang harus perlu Ibu tingkatkan, terutama dalam tadi ada program yang Ibu mau lakukan. Itu mungkin ada apa baiknya, kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan pola paham mereka tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh, menjaga pola makan sehat, mengurangi makan makanan yang karena kasus sakit anak itu bukan dari orang tua sekarang ya. Kebanyakan sakitnya anak itu karena pola makan. Di kelas yang kemarin lambung, dan kasus yang kemarin pola minum air yang tidak tidak sehat. Saya ingin merubah pola pikir itu. Minimal mengingatkan mereka supaya mereka itu tahu bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana pola makan sehat itu nggak hanya diterapkan di sekolah tapi dibawa ke rumah juga. Terutama mencegah makan makanan yang terlalu pedas. Kasus kematiannya sudah cukup banyak. Rata-rata yang kena sistem organ pencernaan. Baik, saya Bu, jadi tujuan Ibu tadi kan mengatakan bahwa anak itu jadi terbiasa melakukan makan secara baik, kemudian bisa mengatur minggunya, kemudian tahu anak itu gizinya bagaimana, kemudian apa yang ada dalam makan itu kandungan gizinya. Nah itu mungkin Ibu punya tujuan atau program yang ingin Ibu lanjutkan, kemudian siapa yang mau Ibu libatkan dalam proses program yang akan Ibu lakukan itu ke depannya? Yang pertama kan harus melibatkan orang tua. Yang kedua juga kita harus melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin saya, semua program itu kaitannya dengan program sekolah itu harus sekolah harus mengetahui dan mengizinkan. Pertama ini kan untuk kebaikan bersama. Yang kedua kan anak tersebut sendiri dilibatkan. Program saya yaitu tadi yang pertama mengajarkan tentang isi piringku. Isi piringku itu kan sounding dari kegiatan dari program Danon di PP, usia disusun keberhasilan sekolah. Tapi di luar dari itu basic atau dasarnya. Kenapa saya tertarik dengan pola makanan sehat ini? Karena memang berdasarkan kaji kasus yang tadi kematian anak yang tinggi di usia kecil, usia anak sekolah SD, SMP, SMA. Karena kasusnya bukan satu. Tetangga saya, kemudian putra saya anak kelas 5 yang meninggal karena pola makan kelas 5 tahun kemarin. Pertama setelah saya kaji kasusnya, berbicara dengan orang tuanya, ternyata pola makannya yang mengonsumsi makanan pedas, minuman yang berkarbonasi. Bagaimana anak yang masih kecil sudah kena diabetes, lambungnya sudah parah. Yang ingin saya ajarkan pola hidup sehatnya. Nah, bahwa menjaga pola hidup sehat dari sekarang itu tabungan untuk masa depan gitu loh. Kalau kalian tidak menyadari, tidak sayang badan kalian dari sekarang, ya ke depannya itu mereka itu kualitas hidupnya akan berkurang. Bagaimana mencegah stunting yang disoundingkan dengan program IPB agar apa yang saya tanamkan sekarang pada anak, kerjasama dengan rukun kelas, mengajak orang tua untuk bekerjasama, melibatkan kepala sekolah, kemudian mengajak kelas lain. Insya Allah suatu saat, bukan saat sini, kedepannya nanti kita akan lihat bagaimana anak-anak kita tumbuh itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk ke depan, beberapa belas tahun ke depan. Kita akan lihat kualitas hidup mereka seperti apa. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang Ibu katakan tadi bahwa akan merancang suatu program. Nah mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan program ini terlaksana dengan baik, kemudian ada perubahan dari terutama untuk anak-anak sendiri. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan hasil dari pasca observasi yang saya sudah lakukan ke Ibu waktu pembelajaran yang dilakukan. Itu aja, terima kasih.